Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Hari ini tanggal 18 Agustus. Kita mengucap syukur karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan yang Tuhan selalu limpahkan atas kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, kasih karunia-Mu bagi kami. Kami ada dapat melewati semua, mengerjakan tugas tanggung jawab kami, menikmati hari ini karena anugerah-Mu. Kembali saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Yosua pasal 1 ayat yang ke-7. Tertulis demikian. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita selesai mengerjakan tugas pekerjaan kita dalam satu hari, kemudian kembali ke rumah, alangkah nikmatnya kalau di rumah kita menghadapi suasana yang nyaman, suasana yang ramah, suasana yang tenang dan damai. Sebuah studi yang dilakukan di Amerika Serikat menunjukkan bahwa hubungan yang baik dalam keluarga, keharmonisan dalam rumah tangga, itu akan berpengaruh baik, punya dampak yang luar biasa dalam karir dan dalam pekerjaan. Orang yang rumah tangganya baik, yang hubungan dalam keluarganya harmonis, cenderung untuk memiliki kualitas pekerjaan dan karir yang lebih baik. Dengan kata lain, keluarga menjadi kekuatan dan dasar dari berhasilnya seseorang dalam pekerjaannya. Tapi berbarengan dengan itu, saudara, kita semua perlu untuk memiliki sikap hati-hati dalam segala tindakan kita setiap hari, baik di rumah kita, dalam keluarga, dalam rumah tangga, dan juga dalam pekerjaan. Karena kalau kita tidak hati-hati, kita juga dapat merusak rumah tangga, keluarga kita, dan juga pekerjaan kita. Jangan salahkan keluarga kita kalau karir dan pekerjaan kita berantakan. Kita perlu selalu mengoreksi diri kita. Mungkin diri kita kurang hati-hati dan tidak bijaksana dalam melakukan segala sesuatu. Dalam Yosua pasal 1 ayat 7 ini, saudara, kita perhatikan ada bagian firman Tuhan yang diberikan kepada Yosua, yaitu bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Bertindak hati-hati, di sini menjadi pesan firman Tuhan yang ditujukan kepada Yosua. Yosua adalah seorang pemimpin yang ditugaskan Tuhan untuk menggantikan Musa. Dan sebagai seorang pemimpin, secara manusiawi, dia bisa saja melakukan kesalahan, terbuka terhadap segala kemungkinan, salah dalam mengambil keputusan, salah dalam mengambil tindakan. Dan itu sebabnya Tuhan memberikan nasihat yang tegas di sini agar Yosua bertindak hati-hati. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya dia beruntung kemanapun dia pergi. Pesan yang sama, saudara, masih relevan buat kita semua di saat ini, di dalam konteks kehidupan kita sekarang ini. Kita perlu selalu bertindak hati-hati dalam segala jalan yang kita tempuh, dalam segala rencana yang kita ambil, dalam keputusan yang kita buat. Kita perlu berhati-hati dalam mengerjakan segala sesuatu.
agar apa yang kita lakukan tidak menyimpang dari kebenaran, tidak berlawanan dengan kehendak Tuhan, agar apa yang kita lakukan itu selaras dengan rancangan Tuhan bagi kita. Saudara dikasih Tuhan, malam hari ini kita dapat kembali merenungkan apa yang sudah kita buat hari ini. Mungkin ada hal yang salah yang kita kerjakan di hari ini. Ada tindakan kita yang tidak berkenan. Kita kurang hati-hati dalam berbuat dan melakukan segala sesuatu. Mari koreksi semuanya itu. Kalau ada dosa, minta pengampunan Tuhan. Kalau ada kesalahan yang kita lakukan kepada sesama, mintalah maaf dan pengampunan dari orang yang kita sakiti. Kalau ada orang yang berbuat salah kepada kita, berikan pengampunan atas mereka. Biarlah malam hari ini kita dapat tidur dalam kedamaian, ketenangan dalam hadirat Tuhan, dan kita serahkan semua kepada Tuhan. Semua apa yang terjadi hari ini, serahkan kepadanya. Akui kesalahan kita kalau kita telah berbuat salah, dan minta pengampunan Tuhan. Dan jadilah lebih baik, supaya ketika kita bangun esok hari, kita mengerjakan hal-hal yang jauh lebih baik, yang semakin sempurna dibandingkan sebelumnya. Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memampukan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk kebaikan-Mu. Firman-Mu menuntun kami, memberikan kami pengertian, supaya kami bertindak hati-hati dalam segala hal. Meminta hikmat Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan, dan tidak menyimpang dari apa yang Tuhan firmankan bagi kami. Mampukan kami Roh Kudus, untuk kami taat setia selalu, mengerjakan kehendak-Mu dalam keseharian kami, dalam pekerjaan kami, dalam studi, dalam segala hal yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan. Mampukan kami untuk senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Berkati setiap keluarga kami masing-masing. Biarlah selalu ada damai sejahtera, ada keharmonisan, dan ada senantiasa sukacita di dalamnya. Malam ini Tuhan, kami akan beristirahat kembali. Lindungi kami dalam istirahat kami, tidur kami malam ini. Naungi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa bagi yang sakit, yang sedang dalam pergumulan, yang ada masalah. Lawatlah ya Tuhan, dan kerjakanlah mujizat-Mu bagi setiap kami. Kesembuhan terjadi atas kami, pemulihan terjadi, ada kelepasan, ada semangat baru Tuhan berikan bagi yang berputus asa. Ada jalan keluar bagi setiap mereka yang sedang menghadapi jalan buntu. Ada mujizat heran yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami yang sedang dalam persoalan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Berkat-Mu atas bangsa kami, berkat-Mu juga atas semua bangsa di dunia ini. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami menjadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.